Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit sharing ya, atau mungkin kalau sebagai tutorial tidak 100% tutorial, tapi ada bagian-bagian yang mungkin bisa diambil untuk yang istilahnya kurang paham cara membuka mesin cuci yang ketika akan penggantian dinamo gitu ya. Nah, perlu diketahui ya, untuk mesin dinamo ya, baik dia punya spinnya maupun mencucinya, ketika mengalami perputarannya itu pelan dari standar maksimalnya atau standar normalnya, itu belum tentu kapasitornya yang rusak ya. Tapi kapasitor itu juga salah satu faktor penyebab. Ketika kapasitor itu udah rusak ya, akan mengakibatkan dinamo itu perputarannya menjadi pelan. Tetapi selain kapasitor juga, ketika dinamonya juga emang sudah bermasalah ya, itu juga akan mengakibatkan perputaran dinamo itu bisa mati total, bisa konsleting, bisa perputarannya itu menjadi pelan seperti yang kami alami ini. Jadi kalau seandainya teman-teman istilahnya melihat di YouTube tutorial yang menyatakan ketika dinamo mengalami perputarannya pelan, ini yang harus diganti, itu belum tentu ya. Jadi ada faktor-faktor yang lainnya. Pengertian ini yang harus diganti itu yaitu menunjukkan ke kapasitor gitu ya. Bukan hanya kapasitor saja yang mengakibatkan atau dampaknya ke dinamo itu menjadi putarannya itu pelan. Tidak hanya itu aja, tapi itu juga termasuk salah satu bagian dari part yang terhubung ke dinamo. Ketika rusak kapasitor, dinamo juga bisa mengalami perputarannya menjadi pelan. Oke, kita lanjut. Ini sudah kami tayangkan ya. Ini salah satu contoh yang waktu kami awal pemeriksaan, perputaran spinnya ini sangat pelan. Nah, untuk melihat seperti ini, jangan langsung menyimpulkan kapasitornya rusak ya, belum tentu. Jadi jangan buru-buru membeli kapasitor dulu. Kalau toh ternyata teman-teman ada istilahnya ingin belajar ya, tidak ada salahnya membeli dia punya apometer untuk pengukuran kapasitor terlebih dahulu gitu ya. Ini juga sudah kami ukur semua kapasitor, baik mencuci ya, apalagi mencucinya untuk kapasitor dinamo mesin cuci ya, tidak ada masalah karena ini masalahnya ada di pengering, menunjukkan ke masih normal ya. Tetapi pas kita ukur bagian dinamo ya, itu ada sebagian yang short. Pengertian yang short bukan konsleting ya, tetapi di situ ada yang sebagian putus gitu. Jadi perlu kita ganti dia punya dinamonya. Nanti juga kita bongkar juga untuk membuktikan bahwa dinamo ini mengalami putus gitu ya. Oke, di sini kami akan sedikit share cara untuk membuka dinamo karena tidak bisa diambil dari bagian belakang saja ya. Untuk mesin cuci zaman sekarang itu ya tidak sepraktis mesin cuci zaman dulu ya. Nah, ini untuk melepas tabung spinnya aja kita harus meretelin keseluruhan bodi dia punya mesin cuci ini gitu ya. Nah, di sini kita akan kasih tahu untuk cara ngebukanya ya. Ada beberapa skrup yang harus kita lepas karena ini bagian atasnya harus kita lepas terlebih dahulu ya, sebelum menuju ke dinamonya, karena tabung spin ini harus kita lepas dulu gitu ya. Untuk melepasnya itu ya mau tidak mau bagian atas ini ya, bagian knop semua tuh harus dilepas ya. Nah, ini juga di bagian sini ada satu skrup ya. Setelah dia punya tutup tempat knopnya itu, kabel-kabelnya setelah dikeluarkan, di sini juga ada satu skrup, jadi harus semuanya dibuka ya. Oke, setelah ini lepas, nah ini bisa diangkat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, dia punya tabung spin itu bisa kita lepas dari dinamo. Nah, seperti ini ya. Kalau mesin cuci dulu nggak sampai seperti ini ya. Ini bisa apalagi yang merek nasional dulu ya. Nah, tanpa dipretelin gini bisa untuk mesin cuci sekarang, untuk penggantian dinamo atau karet seal as juga harus seperti ini untuk kenyamanan bekerja gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pelepasan terlebih dahulu. Ini tabungnya ya. Nah, di sini ada satu skrup yang paling atas ya, yang menuju untuk ke tabung spin ya. Karena di bawah sini itu ada dua skrup ya, ke as tabung dan ke as dinamo. Jadi yang kita lepasnya itu yang menuju ke as tabungnya yang paling atas. Jadi supaya tabung ini kita lepas dulu. Untuk nantinya bodi ini kita lepas semua. Jadi nanti tinggal nampak seluruh dua dinamo itu langsung nampak. Oke, kita lepas dulu dia punya skrupnya. Mohon maaf ya kalau seandainya kamera ini sedikit goyang-goyang, karena satu tangan kami megang kamera, satu tangan kunci untuk membuka tabungnya. Oke, ini sudah mulai kendor.
dan sudah bisa dikendorin pakai tangan. Nah, ini dia ya, ini skrupnya. Jadi setelah lepas skrup yang paling atas yang menuju tabung as tabung ini ya, kita udah bisa diangkat. Nah, ini ya. Tuh. Jadi dinamo ini rusak ya, putus, mungkin kebakar di dalamnya ya. Itu gara-gara seal ini ya. Jadi seal ini udah bocor. Langsung jatuh tepat di bawah dinamo gitu. Jadi nanti ini seal ini juga, karet seal ini harus diganti juga ya, ganti baru karena sumber permasalahannya dari situ. Kalau hanya diganti dinamo, seal as itu tidak diganti, percuma nantinya ya. Oke, langkah berikutnya kita akan melepas ini, dia punya penbel ya. Penbel ini harus dilepas, juga ini skrup-skrup body juga dilepas. Selang air juga dikeluarkan ya. Nanti selang air bisa terakhir. Nah, ini kita balik ya supaya nyaman untuk melepas ya punya skrup-skrupnya. Ini semuanya skrup ini, body ini ada sekitar 8 ya, bisa dihitung ya. Nah, di sini 2 ya. Totalnya ini ada 8 skrup. Jadi satu persatu kita buka terlebih dahulu ya. Untuk nantinya kedua dinamo akan nampak sangat mudah untuk penggantiannya. Tetapi yang kita ganti ini hanya dinamo spinnya saja. Oke, kita anggap dinamo tabung ini bodinya mesin cuci udah terlepas. Nah, ini dia ya. Ini yang akan kita ganti dinamo spin ya. Ini juga karet asnya juga ya. Kita akan ganti baru. Ini sumber masalahnya di sini. Merembes airnya masuk ke dinamo. Bisa terlihat dari kanvas rem dia punya dinamo ini, platnya itu berkarat ya. Itu sudah dipastikan bocor. Nah, ini yang kami tadi katakan ya, ini dinamonya saya penasaran, mungkin teman-teman juga supaya yakin. Ini sudah saya bongkar ini dinamonya ya. Ini dia ya, ini sumber permasalahannya ya. Ini dinamo ini gosong ya, terbakar. No. Jadi jalur ini ya yang terputus. Ada sebagian jalur yang terputus, tetapi tidak membuat konslet karena tidak beradu antara netral dan fasenya, tidak beradu ya. Tetapi mengakibatkan putaran dinamonya itu menjadi pelan karena tidak terhubung ke kapasitor gitu. Oke, sudah yakin kita akan ganti baru. Ini dia punya dinamonya ya, sudah jelas sekali itu kami zoom. Ini dia gulungan atau gumparan dia punya dinamo ini sudah kelihatan gosong, terbakar. Nah, ini adalah komponen-komponen yang baru akan kita pasang ya. Di sini dinamo spin baru semua dengan kanvas remnya juga yang lama itu yang sudah berkarat platnya, ini kita ganti baru. Lalu satu lagi ini seal as juga ganti baru, dan ini satu kapasitor. Kenapa ini kapasitor diganti baru juga gitu ya? Padahal kapasitor lama diukur bagus. Jadi gini, mesin dinamo spin asli bawaan pabriknya itu ya, kapasitasnya itu 3 mikro ya, kapasitornya itu 3 mikro, dan untuk dinamo mencucinya itu 11 mikro. Nah, sedangkan ini yang baru ya, yang baru ini ya, ini asli ya, gulungannya dari tembaga ya. Ini memerlukan kapasitornya 5 mikro. Jadi yang 3 itu tidak terpakai, maka kami ganti baru, disesuaikan dengan dinamo yang baru tersebut. Kebutuhannya adalah 5 mikro gitu, 5 atau 6 mikro boleh gitu ya. Jadi 4 komponen ini, satu dinamo, plat tempat kanvas rem, kapasitor, dan seal as, 4 macam ya kita ganti ya. Oke, ini tampilan dari dinamo yang sudah kita pasangkan ya, seperti ini yang dinamo baru. Tempat kampas remnya juga platnya yang baru ya. Kalau dinamo mesin pencucinya tidak kami utak-atik, yaitu karena tidak ada masalah ya. Nah, ini juga seal asnya sudah kita ganti baru ya, karena ini sumber yang buat dinamo karena air tuh dari situ ya. Oke, setelah ini selesai pemasangan dinamo udah tuntas, kita rakit kembali ya. Kita berakit lagi, kita kembalikan lagi ke semula. Skrup 8 itu semuanya harus terpasang ya. Oke, kita sudah terpasang nih skrupnya ya, udah kita skrup, kita tinggal balikan. Untuk proses yang lainnya mohon maaf tidak ke shot semua ya, yang intinya dinamo ini emang perlu diganti ya. Karena udah kelihatan tadi juga dinamonya itu terbakar ya, ada jalur yang terbakar. Nah, sekarang ini sedang kami proses pengetesannya.
Kita rakit dulu kabel-kabelnya, tetapi sebelum dirapikan kita tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa perputaran spin ini sudah masuk ke standarnya gitu ya. Oke, ini tampilannya ya. Kabelnya masih berantakan karena belum kita rapihkan ya. Dan kita sekaligus lihat arah putarannya ya. Oke lah, kita tes dulu. Nah, alhamdulillah ya, sudah normal berputar. Kita coba buka pintunya. Pintu spin itu harus posisi ketika dibuka tuh dinamo harus berhenti ya, harus off. Kita coba tes. Oke, langsung berhenti karena langsung begitu dibuka kanvas remnya bekerja, arus listrik yang menuju ke dinamo terputus ya. Kita tutup, dinamonya bekerja lagi karena timer belum menunjukkan selesai. Oke, ini untuk dinamo spin sudah dianggap tuntas, sudah bisa bekerja lagi, sudah normal kembali ya. Jadi kita tinggal merapihkan seluruh ini kabel-kabelnya. Setelah dirapihkan kita tes terlebih dahulu. Kita tes lagi karena ini bagian mencucinya belum kita coba ya. Siapa tahu terganggu gitu, kita pasang dulu dia punya penbelnya dan kita coba dengan diisi air. Kita tes untuk mencucinya. Oke, mencucinya tidak terganggu, normal-normal saja ya. Lalu ini juga kita bangin lah, tes juga sekalian dia punya pengeringnya ya. Kita tes sekalian dengan pengeringnya sekali lagi setelah kabelnya dirapihkan. Oke, kedua dinamo sudah berputar dengan normal. Yang satu sedang mencuci, yang satu sedang mengeringkan ya. Oke, itu saja yang bisa kami share ya. Semoga sedikitnya ada manfaat, walaupun ini bukan 100% tutorial, tapi setidaknya ada yang bisa diambil di bagian-bagian yang istilahnya mana yang harus dibuka terlebih dahulu untuk menuju ke dinamo tersebut. Dan perlu diketahui untuk penggantian seal as dinamo, seal as tabung spin atau penggantian dinamo ya, itu tidak bisa posisi hanya dibuka penutup belakangnya saja karena posisinya sempit. Jadi untuk kenyamanan kerja walaupun sedikit menyita waktu tapi hasilnya maksimal ya seperti tadi itu ya, prosesnya seperti itu ya. Walaupun kelihatannya hanya sekedar gitu ya, kata-katanya hanya sekedar mengganti dinamo atau hanya sekedar mengganti seal as dinamo gitu kan. Tetapi kenyataannya prosesnya emang harus seperti itu, dipretelin gitu ya, untuk menuju ke area yang kita akan melakukan penggantian part tersebut gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainenjez.